Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya bersama Pak Ade Laskar ingin membahas mengenai video kemarin yang kami upload. Sebenarnya agak kurang paham apa yang beliau sampaikan, dan mungkin pada kesempatan kali ini bisa dijelaskan kembali secara detailnya. Silakan. Terima kasih. Mengenai video yang kemarin diupload itu lebih kita kepada mengimbangi sistem-sistem global. Jadi apapun yang sudah kita rasakan sekarang, kita ketahui bersama bahwa sistem teknologi yang begitu canggih yang sudah kita nikmati bersama bukan berarti itu tidak ada efeknya. Padahal itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, contohnya kalau misalkan kita menjalankan aplikasi-aplikasi yang mereka ciptakan, itu secara otomatis kan menyimpan data-data pribadi, bahkan sistem keuangan kita, bahkan bagaimana cara kita mendapatkan uang tiap bulannya dan lain sebagainya. Yang merujuk kepada perkembangan mata uang digital. Nah, hal inilah yang perlu kita ketahui bersama. Bagaimana kita menyikapinya? Kita harus bisa mengimbangi gitu. Jadi kalau kita mampu mengimbangi apapun teknologi yang diciptakan, itu akan terjadi keseimbangan sisi dualitas, hitam dan putih atau siang dan malam. Seperti fenomena alam yang terjadi. Kalau tidak ada malam, kalau siang terus kan mustahil. Gitu. Kita akan menikmati keindahan dunia ini. Nah, sama halnya dengan sistem ini. Kalaupun mereka menggunakan dengan sistem yang negatif, kita imbangi dengan sistem ini dengan mengisi sesuatu dengan hal yang positif. Walaupun mereka tidak suka. Nah, kalau kita melawan arus, ya posisi kita kan kekuatannya belum maksimal. Ya seperti itulah isi daripada video yang kemarin. Saya rasa demikian. Jadi kalau misalkan mereka menciptakan sebuah aplikasi, kenapa tidak? Kita juga membuat aplikasi yang sebanding. Kalau mereka menciptakan teknologi-teknologi canggih, kenapa kita tidak bisa? Gitu, Indonesia tidak bisa ya, menciptakan teknologi yang lebih canggih. Maka itulah hakikat daripada perlawanan ataupun simbol daripada perlawanan, gitu kan? Pasukan-pasukan anti kebatilan gitu, untuk menuju kebenaran. Saya rasa demikian. Jadi pada intinya apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dikerjakan oleh pondok-pondok pesantren yang kemarin di Jawa Timur, itu merupakan satu langkah yang positif. Langkah-langkah inilah yang sangat tidak disukai oleh elit global. Jadi Indonesia ini dulunya itu kan peradaban yang mencintai leluhurnya, sesuai dengan ajaran leluhurnya, adat istiadatnya, kultur budayanya, bahasa dan lain sebagainya. Itu menjunjung tinggi nilai-nilai budi, ya, berbudi pekerti yang luhur. Nah, mereka ini mencoba untuk menggeser ya, kebiasaan bangsa kita, ideologi bangsa kita terhadap ideologi mereka. Jadi tujuan mereka itu supaya kita itu ketergantungan ekonomi terhadap mereka. Itulah targetnya. Jadi sebenarnya kita juga bisa seperti mereka. Lebih daripada bisa. Dan ini tidak lepas dari dukungan pemerintahan juga. Kalau pemerintahan kita juga sepakat dengan sistem-sistem yang diciptakan oleh kita dalam negeri, ya, otomatis yang menjadi kiblat itu adalah Indonesia. Jadi sekarang ini bersaing negara-negara besar dunia itu, termasuk Amerika dan sekarang ini Cina, untuk menyaingi Amerika. Cina aja nggak takut kok, nggak jadi bangsa pengekor kok. Ya. Nah, kemudian efek daripada dasarnya, kenapa saya bilang seperti ini, bahwa teknologi orang-orang kafir ataupun orang Yahudi yang seperti itu ya, kita harus dapat mengimbangi. Sebenarnya kan Taliban ya. Taliban kenapa mau kerjasama dengan Cina? Itu mereka itu kan mencoba untuk mengimbangi
bukan anti terhadap teknologi, tapi Iya. mengimbangi teknologi itu dengan mengadakan kerjasama. Iya. Dan misinya ini tetap untuk menghancurkan kebatilan. Itu yang saya maksud. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalkan kita terpaku terhadap perlawanan fisik, ini sangat keliru. Kalau saya rasa itu. Iya. Jadi waktu Pak Ade ke pesantren Al-Wafa yang di Jember itu melihat bahwa pesantren itu memang sedikit banyaknya sudah merealisasikan. Itu sudah merealisasikan. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh pesantren Al-Wafa itu mengimbangi teknologi, mengimbangi sistem gitu Mas. Iya, iya. Mengimbangi sistem yang sudah mereka sebarkan ke seluruh pelosok-pelosok yang ada di Indonesia pada khususnya. Dan perkembangan inilah ada kaitannya dengan kemunculan Al-Mahdi. Iya. Sebab Al-Mahdi itu hanya bisa dikenali oleh orang-orang yang paham. Jadi kalau misalkan nanti muncul Imam Mahdi yang asli, yang tahu asli dan palsunya Imam Mahdi ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah terlatih. Baik dari segi jiwanya, dari mentalnya, dari pendidikan, pelajaran, pengetahuan, ruh, sampai cita-citanya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis. Gitu. Nah, makanya kalau ada pertanyaan seputar kemunculan Imam Mahdi, itu bervariatif, pasti jawabannya beda-beda. Berarti ada kemungkinan ya setiap pesantren itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan di luar ilmu agama gitu. Ya harus, karena yang namanya ilmu kan hakikatnya semua ilmu dari Allah. Benar juga. Gitu ya. Iya. Jadi nggak ada salahnya. Jadi teknologi ataupun sistem-sistem ekonomi gitu kan. Semacam sekarang lah kita ada marketplace kan, aplikasi jual beli produk di online. Iya. Kenapa tidak pesantren-pesantren di Indonesia ini menciptakan hal yang sama? Maka mereka ini akan kelabakan gitu. Iya. Kalau amunisi ini akan kehilangan amunisi. Karena bagaimanapun juga Indonesia adalah pasar bagi mereka. Gitu loh. Sekarang mayoritas di Indonesia agamanya apa? Muslim. Nah, kalau pergerakan muslim di Indonesia ya menciptakan, mengimbangi aplikasi yang mereka ciptakan, yang mereka buat, kita boikot produknya, kemudian kita membuat lagi tandingan, aplikasi tandingan ataupun apa itu jenisnya, sistemnya, maka secara tidak langsung mereka itu sudah kehilangan power. Ini yang ditakuti sebenarnya. Kemunculan Taliban ini adalah sebagai ciri akan adanya muncul pemimpin yang membawa keadilan, yang disebut dengan Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang sufi. Hanya para ulama-ulama besar dari seluruh penjuru dunia yang mengetahui bahwa itu adalah Al-Mahdi. Kunci dari kebangkitan mungkin ya suatu negara bisa dikatakan itu kuncinya adalah dari hal ekonomi gitu. Dari ekonomi, karena mereka juga kelompok 1% yang menguasai 99% manusia di seluruh dunia ini, kuncinya hanya menguasai ekonomi. Karena segala sesuatu rakyat ataupun umat di seluruh dunia terpaku ke dalam ekonomi. Iya. Nah, kejadiannya sekarang ini kita itu harus melaksanakan sesuai dalam hadis gitu loh. Sesuai dengan apa yang cerminkan dalam hadis. Jadi kita harus bisa memantulkan cahaya baru, maksudnya begitu. Sebagai penerus Rasul. Gitu. Jadi kalau di aplikasi atau di HP itu bisa dikatakan di-upgrade ya. Di-upgrade gitu. Jadi, tentang pemahaman segala sesuatunya itu kan harus di-upgrade, disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Yang patut kita waspadai di sini adalah Imam Mahdi ini memang akan bermunculan, bukan muncul lagi, akan bermunculan mengatasnamakan imam ini yang paling berbahaya, mengatasnamakan Imam Mahdi. Sedangkan Dajjal ini kan sifatnya sakti ya. Keilmuan Dajjal ini sangat luar biasa, bahkan dia itu bisa merubah dirinya menjadi seorang berilmu tinggi, menjadi seorang cendekiawan, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang
tokoh agama, bukan mustahil mereka merubah wujud menjadi seorang Habib misal. Iya. Nah, apakah kita mengetahui bahwa itu adalah Imam Mahdi yang asli? Mana yang asli dan palsu? Nah, ini yang paling sulit. Karena Imam Mahdi ini tidak bisa dideteksi oleh manusia biasa. Gitu. Hanya orang-orang yang berilmu tinggi, yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang memiliki ketauhidan tinggi, sampai makrifat, ya, tasawuf dan lain sebagainya, yang mengetahui Imam Mahdi. Kalau yang wali itu ya, yang tahu wali itu hanya wali sendiri. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau masyarakat awam seperti kita ini yang mengikuti instruksi dari para ulama, otomatis ya, kita itu hanya bergantung kepada beliau. Makanya kembali lagi, yang lebih berhak untuk menyampaikan siapakah Imam Mahdi, atau dari mana Imam Mahdi, atau kapan Imam Mahdi itu muncul, dan apakah Taliban ini adalah salah satu dari pasukan Imam Mahdi, itu adalah kalangan orang-orang yang berilmu yang harus menjelaskan. Saya di sini tidak akan menjelaskan bahwa Taliban ini apakah pasukan Imam Mahdi atau bukan, tapi saya akan menyampaikan bahwa kekhawatiran masyarakat umum di Indonesia pada khususnya ini adalah, dari pertanyaan itu mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia ini khawatir, bahwa masyarakat Indonesia ini penasaran, bahwa masyarakat Indonesia ini ingin tahu dan haus akan kehadiran seorang pemimpin yang adil, gitu loh Mas. Kapan Imam Mahdi muncul? Kapan Imam Mahdi muncul? Jadi kan pertanyaan itu saking hausnya, saking rindunya kepada sosok pemimpin yang benar-benar membawa keadilan. Nah, kenapa tidak dijawab oleh kalangan orang-orang yang berilmu tinggi gitu? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, makanya kenapa dasarnya saya menyampaikan, ya udahlah sekarang fokusnya jangan ke situ. Sekarang kita fokus aja kepada sesuatu perbuatan baik yang intinya mengimbangi aplikasi, mengimbangi sistem globalis, mengimbangi teknologi yang mereka ciptakan, dan hakikatnya itu adalah memerangi Dajjal kan gitu. Gitu. Ya, kalau kita menyebut siapa sih Dajjal itu, ataupun apakah antek Dajjal ini terlalu naif ya, kalau saya katakan seperti itu. Jadi kita lakukan saja sesuatu hal yang mengimbangi teknologi dengan teknologi. Sistem dilawan dengan sistem lagi. Gitu. Fitnah dilawan dengan perbuatan, seperti itu. Jadi kita fokus terhadap tujuan masing-masing. Nah, seperti yang dicontohkan oleh pesantren Al-Wafa itu memang sangat luar biasa. Itu salah satu contoh sebagai langkah awal untuk mengimbangi sistem yang diciptakan oleh global. Jadi pesantren Al-Wafa ini kan benar-benar mandiri, tidak ketergantungan ekonomi terhadap pihak lain, dalam arti bisa menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan itu. Nah, ini yang ditakuti oleh globalis. Kalau di Indonesia seluruh pesantren bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk lingkungannya masing-masing, maka tidak akan terpengaruh dampak apapun, mau krisis ekonomi kayak mau apa, tidak akan terpengaruh. Teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggoyang. Yang rentan dengan ekonomi hancur gitu ya, yang mudah digoyang oleh ekonomi itu adalah negara-negara yang selalu mengikuti mereka. Contohnya Zimbabwe misalkan, atau negara-negara yang terbelakang, negara-negara di Afrika, itu kan selalu mengikuti, padahal kekayaan alamnya itu sangat luar biasa kayanya di negaranya. Tidak bisa diolah. Tidak bisa diolah karena mereka yang mengolah itu adalah dari luar. Ini yang paling berbahaya. Jadi jangan sampai mau harta kekayaan Indonesia itu dikeruk ke internasional dengan dalih apapun, dan kita hanya menjadi bangsa pengekor. Gitu loh, bukan menjadi bangsa yang produktif. Jadi Indonesia ini akan diciptakan menjadi bangsa yang konsumtif gitu. Jadi pasar globalnya mereka itu Indonesia. Kalau Indonesia tidak bisa dikendalikan, hancur mereka itu. Saya rasa itu seperti itu. Makanya kenapa di video sebelumnya saya menyampaikan bahwa kalau Indonesia ini fokus terhadap program dan sistem yang sesuai dengan ajaran sunnah, gitu kan, sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah, bukan mustahil mereka itu kelabakan.
dan mereka tuh bingung kelimpungan untuk mencari jalan untuk menghancurkan itu dari segi mana gitu. Nah kebalikannya, kalau saja Indonesia ini mudah terprovokasi dengan iming-iming jihad misalkan, ini akan terjadi perpecahan politik di dalam negeri. Ini yang bahaya. Nah, siapa sih Imam Mahdi yang muncul? Nah, itu kan bukan kita yang seharusnya membahas. Biarkan saja kalangan ulama, kalangan kiai yang menentukan siapa, dari mana, dan bagaimana kan gitu. Jadi itu aja yang perlu kita garis bawahi. Berarti bisa jadi pesantren itu termasuk di Al-Wafa bisa menciptakan berbagai hal gitu. Seperti misalkan teknologi. Wah sangat bisa, karena kan di pesantren kita mengambil salah satu contoh yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mempunyai tokoh agama yang peduli terhadap bangsa. Bukan mustahil pesantren-pesantren di Indonesia itu bisa menciptakan teknologi-teknologi yang membangun ekonomi. Iya, membangun ekonomi. Gitu. Teknologi-teknologi terobosan baru yang membangun sistem ekonomi di Indonesia di dalam negeri. Iya. Jadi kita tidak tergantung ke ekonomi luar negeri. Kita bisa bayangkan aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh mereka masuk ke dalam negeri dan penghasilannya itu masuk ke kantong mereka. Iya. Berapa triliun dolar setiap tahunnya. Iya. Nah, kita kan menjadi bangsa pengekor. Iya. Nah, ini kaitannya dengan kepemimpinan di Indonesia dengan pemerintah. Makanya antara ulama dan umaro ini harus bersatu, bermusyawarah. Iya. Bukan saling hujat, saling fitnah, saling menjelekan. Jadi justru harus bersatu, memerangi sistem globalis yang semakin kencang gitu loh. Apalagi sekarang kan di era digital. Iya. Uang itu kan currency ya. Iya, iya. Mata uang itu kan mata uang digital sekarang ini. Adanya Bitcoin ataupun yang lainnya lah. Itu kan merupakan terobosan baru. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, kita akan ketinggalan zaman dan akhirnya kita mengikuti apa yang mereka perintahkan. Jadi bukan berarti kita harus menghindar dan melarang adanya. Kita tidak bisa menghindar. Kita tidak mungkin bisa menghindar karena ini berjalan secara sistematis. Di sendi-sendi perekonomian. Sendi perekonomian itu kan perbankan. Misalkan ya pasar itu kan. Kemudian pokoknya jaringan-jaringan di pemerintahan di setiap negara. Kalau mereka sudah mengatakan iya, pemerintahan di setiap negara sudah mengatakan iya, kita mau menghindar kemana? Karena secara de facto itu yang berhak untuk mengendalikan ekonomi itu adalah pemerintah. Gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri banyak sekali gitu kan sumber-sumber ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan menaikkan pendapatan rakyat dalam gross per kapita per tahun itu sangat luar biasa kalau tidak diwadahi oleh sebuah sistem juga. Itu masalahnya. Nah lain kali mungkin bisa lah kita membahas tentang bagaimana sih kita menciptakan teknologi yang bisa menyaingi mereka. Bukan mustahil lah. Karena orang pintar di Indonesia itu banyak. Ya, berarti kita mungkin sudah punya gambaran ya Pak Ade, sudah punya gambaran mengenai sistem. Nah kita bisa ciptakan sistem tersebut di suatu kalangan gitu ya, kalangan apakah di suatu desa atau kampung gitu. Nah kebetulan mungkin kemarin Pak Ade ke Jember. Nah apa salahnya sistem yang kita punya yang akan kita jalankan, kita praktekkan di sana. Ya, insya Allah bisa gitu kan. Jadi segala sesuatunya demi kepentingan lingkungan setempat, gitu. Ada salahnya. Itu kan kita bertahan dalam satu sisi, bertahan di sisi lain. Hakikatnya kita berperang melawan kedoliman. Iya. Iya dari dan berarti juga kita apa yang Pak Ade bahas tadi gitu. Kita justru bisa mendahului mereka gitu dari segi teknologi, dari segi sistem juga gitu. Makanya mungkin gitu ya kita sedikit-sedikit kita praktekkan baik di suatu desa atau di suatu lingkungan tersebut gitu.
kita praktekkan saja. Iya. Demikian teman-teman pecinta Laskar Panji Hitam dimanapun Anda berada, pembahasan saya dengan Pak Ade. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa terrealisasi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.